di malam yang lebih sunyi daripada malam biasanya. Kembali lagi dengan aku Wulandari di channel Mahligai Sunyi. Hari itu hari Kamis, sekitar pukul 5 sore. Langit mulai berubah jingga. Matahari perlahan tenggelam di balik hamparan sawah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang baru saja diguyur hujan siang tadi. Seperti biasa, Indra duduk di teras rumahnya. Di sampingnya ada secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap, sebatang rokok yang sesekali ia hisap, dan pandangannya kosong menatap jalan desa yang tak pernah benar-benar sepi. Rumah Indra berada tepat di pinggir jalan. Setiap sore selalu ada saja orang yang melintas. Ada yang pulang dari sawah, anak-anak yang berlarian, suara motor tua, hingga mobil bak terbuka yang membawa hasil panen. Tak lama, Dra, Hansip kepala dusun melintas sambil tersenyum. "Masih nongkrong aja?" Nunggu maghrib pak," jawab Indra. Mereka saling menatap, melempar basa-basi sebelum Hansip kembali melanjutkan langkahnya. Suara kembali sunyi, hanya suara jangkrik dan burung-burung yang mulai terdengar dari balik semak-semak. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, muncul seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan tatapan kosong. Orang-orang desa mengenalnya sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Ia berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan Indra. "Rokok ada?" Tanpa banyak berpikir, Indra mengambil satu batang rokok dari bungkusnya. "Nih," orang itu menerima rokok tersebut. Namun anehnya, sebelum menyalakannya, ia justru menatap tajam ke arah langit yang mulai gelap. Tiba-tiba dia berkata pada Indra, "Malam Jumat, gerang ngampih, pemali, karuhun datang." Indra malah tertawa kecil, lalu menjawab, "Alah, sama matahan, kos gitu aja lemah waras. Mending ke gerang mandi bau, daripada ngomong aneh-aneh, mending hayu marhaba di masjid." Pria itu tidak marah, ia hanya tersenyum, namun senyumannya aneh. Lalu dia berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun ke Indra. Indra kembali menyeruput kopinya. Ia menganggap ucapan tadi hanyalah ocehan dari orang yang sudah kehilangan akal. Sampai beberapa menit kemudian, dari arah persawahan terlihat Bu Andi, seorang petani tua yang rumahnya hanya berjarak sekitar ratusan meter dari rumah Indra. Tiap hari, lelaki itu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang menjelang maghrib. Wah, baru pulang dari sawah." Tidak ada jawaban. Bu Andi terus berjalan mendekat. Tatapannya lurus ke arah Indra. Entah kenapa, tatapan itu membuat suasana tiba-tiba terasa dingin. Indra yang mulai canggung, akhirnya bicara kembali. "Wak, istirahat dulu sini. Ini ada rokok, mau dibikinin kopi sekalian." Wak Andi mengangguk pelan. "Kopi hitam, tanpa gula," ucapnya dingin. Indra masuk ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa secangkir kopi yang masih mendidih. Asapnya bahkan masih mengepul tebal. Wak Andi menerimanya. Namun, sebelum meminumnya, ia menatap wajah Indra cukup lama, lalu berkata, "Dra, kamu anak baik. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan sibuk membandingkan hidupmu dengan pencapaian orang lain. Karena semakin sering kamu melihat hidup orang, semakin kamu lupa mensyukuri langkah kecilmu sendiri." Indra hanya diam. Dadanya mendadak sesak, karena tak ada seorang pun yang tahu beberapa minggu terakhir ini dia memang sedang kehilangan arah. Ia merasa gagal, merasa tertinggal. Setiap hari hanya menghabiskan waktu dengan melamun, memikirkan kehidupan orang lain
hingga lupa menjalani hidupnya sendiri. Tapi, bagaimana Andri bisa tahu semua itu? Belum sempat Indra bertanya, Andri kembali berkata, "Jangan habiskan umurmu dengan isi kepalamu. Satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah dilakukan." Kalimat itu seolah-olah menghantam tepat ke dalam hati Indra. Lalu terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduknya mulai berdiri. Andi meminum kopi itu. Padahal kopi tersebut masih sangat panas. Asapnya masih mengepul. Namun dalam satu kali seruput, hampir seluruh isi cangkir itu langsung habis. Tanpa meringis, tanpa terlihat kepanasan sedikit pun. Seolah-olah yang diminumnya bukan kopi mendidih, melainkan air biasa. Indra hanya bisa memandangi cangkir kopi kosong itu di tangan Bu Andi. Entah kenapa, suasana di sekitar rumahnya mendadak menjadi sunyi. Bahkan, suara burung pun menghilang. Bu Andi kemudian berdiri. Sambil tersenyum ia berkata, pulang dulu. Malam Jumat, jangan lupa bacakan doa dan bacakan surat Yasin." Lalu ia berhenti sejenak dalam ucapannya, menatap mata Indra dan berkata kembali dengan suara yang jauh lebih pelan, "Buat Ua." Indra sedikit menyeringat. Biasanya orang hanya memintakan doa, tapi kenapa Andi meminta dibacakan surat Yasin juga untuk dirinya? Belum sempat ia bertanya, Andi berjalan meninggalkan rumah Indra. Indra terus memandanginya, sampai tubuh tua itu menghilang di tikungan jalan. Karena hari sudah mulai maghrib, Indra masuk ke dalam rumah. Namun, beberapa langkah menuju pintu, pengeras suara masjid tiba-tiba berbunyi. Awalnya Indra mengira azan maghrib sudah berkumandang. Namun, suara itu bukan azan, melainkan pengumuman. Inna ilahi ilaihi raji'un. Telah berpulang karamatu Andi bin Fulan Fadil Fuku 1630 surat tadi. Kami menajat seluruh warga antaput ajia kramaduka setiap salat maghrib masjid. Prak. Cangkir yang masih dipegang Indra langsung jatuh ke lantai. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat, pikirannya kosong. Karena belum sampai 10 menit yang lalu, Andi masih duduk di teras rumahnya, masih menghisap rokok dan meminum kopi buatannya. Bahkan, dia memberikan nasihat yang tak akan pernah Indra lupakan. Kalau Andi sudah meninggal pukul 4:30, lalu, siapa yang tadi duduk bersamanya? Dan yang paling membuat Indra tidak bisa tidur nyenyak beberapa minggu, yaitu keesok paginya, cangkir bekas kopi yang diminum Indra masih terlihat jelas bekas sidik jari yang berwarna hitam gosong. Bekas yang tidak pernah bisa dihilangkan, meskipun sudah dicuci berkali-kali. Meskipun pengalaman ini menakutkan untuk Indra, tapi Indra juga tidak akan pernah lupa ujangan yang dikasih almarhum Andi. Mulai saat itu, Indra lebih fokus menata hidupnya, tanpa membandingkan dengan siapapun lagi. Sebagai ucapan terima kasih, Indra selalu membacakan doa dan surat Yasin untuk Andi sampai sekarang.